wabarakatuh. Kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi berdoa dengan vaksin dulu ya. Untuk mapel hari ini ada 3 mapel yang mengajar Bapak. Yang pertama kita belajar tentang teknologi jaringan LAN, yang jam berikutnya administrasi jaringan, dan yang terakhir adalah administrasi jaringan. Jadi hari ini satu hari full 10 jam dibagi 3 mata pelajaran. Ya, mata pelajaran pertama kita melanjutkan materi yang kemarin di teknologi layanan teknologi jaringan WAN ya. Bapak sendiri. Ahmad Nurodin. Hadir Pak. Ahmad Rofi. Ahmad Rofi ya. Ahmad Fikri. Amelia. Hadir Pak. Anwar Jana. Hadir. Ardian Sanugraha. Ardian Sanugraha. Bambang Wahyudi. Dan Yahya. Hadir. Dea Amelia. Hadir Pak. Nisa Subianti. Hadir Pak. Fadli Noval. Faris Matias. Sulaiman Nawawi. Hadir Pak. Kalisa Sania. Maulana Yusira. Hadir Pak. Muhammad Ramdan. Muhammad Syafi. Najwa Adila. Hadir Pak. Novi Salgia. Hadir Pak. Rafli Ardiansa. Rio Samsuri. Rio. Hadir. Rizky Dimas. Hadir Pak. Siti Halisa. Vilas Bayu. Hadir. Ujang Wardiansa. Zuki Muhammad Aziz. Jadi silakan ya di layar. Ya, jadi untuk materi kali ini adalah jenis enkapsulasi WAN. Definisi atau penjelasan tentang enkapsulasi WAN adalah suatu proses yang membuat suatu jenis paket data menjadi entitas data lainnya. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data yang dipahami oleh protokol tersebut.
Jadi enkapsulasi ini membuat suatu jenis paket data jaringan menjadi entitas data lainnya. Jadi data yang dibawa melalui transmisi media atau media transmisi itu akan dipecah kembali ya jadi beberapa data file seperti foto, video, teks dan lain sebagainya. Ini fungsi dari enkapsulasi. Kemudian enkapsulasi WAN dan Ethernet. Tadi kan enkapsulasi itu kan memecah data file data menjadi beberapa file. Kemudian hubungan dengan internet, Ethernet ini adalah berarti hubungan antara media transmisi dengan port jaringan. Kemarin kita bahas port RJ45 yang ada di NIC. Oke, keterangan di bawah ini silahkan di screenshot, kami Bapak jelaskan. Frame Ethernet yang merupakan enkapsulasi terhadap datagram yang dibentuk oleh Internet Protocol atau IP. Yang dalam datagram tersebut juga melakukan enkapsulasi terhadap paket data yang dibuat oleh protokol TCP/IP atau UDP. Data yang dienkapsulasi oleh protokol atau UDP tersebut sendiri merupakan data aktual yang ditransmisikan melalui jaringan. Nah, jadi gini. Jadi frame Ethernet ini melakukan pemecahan terhadap datagram yang dibentuk oleh protokol. Datagram di sini maksudnya adalah klien sebuah ruangan yang terisi oleh beberapa workstation atau PC klien. Nah, itu masing-masing sudah memiliki port, masing-masing memiliki IP address. Nah, jadi fungsi frame Ethernet di dalam enkapsulasi ini adalah untuk membagi permintaan-permintaan dari workstation dalam satu ruangan tersebut. Seperti itu. Data UDP dan TCP itu sendiri merupakan data aktual yang ditransmisikan melalui jaringan. Data aktual di sini maksudnya adalah data yang real, yang saat itu diminta belum diberikan. Itu yang dimaksud dengan data aktual. Ditransmisikan melalui jaringan atau disalurkan melalui jaringan internet yang ada di ruangan tersebut. Apakah ini cukup sebuah ruangan? Ya enggak. Kita bisa melakukan metode ini ke beberapa jenis jaringan. Bisa ke jaringan LAN, bisa jaringan MAN, kan bisa ke jaringan WAN. Karena pada prinsipnya mereka itu sama, ya hanya beda di cakupannya saja. Yang kedua, frame Ethernet yang dienkapsulasi ke dalam bentuk frame asynchronous transfer mode atau ATM atau dapat ditransmisikan melalui backbone ATM. Nah, di sini ATM bukan ATM juga benar mandiri ya. Di sini ATM itu adalah bentuk dari sistem frame dari enkapsulasi WAN internet atau dapat ditransmisikan melalui backbone. Backbone di sini berarti kabel yang ditanam di tanah. Kalau kalian lihat itu backbone. Oke, enkapsulasi pada WAN itu ada dua, bisa dilihat. Enkapsulasi DLHC dan enkapsulasi triple pack. Yang pertama adalah high level data link control, yang kedua adalah enkapsulasi point to point protocol. Apa sih bedanya? Kita lihat di sini. HDLC, ya high level data link control protocol, yaitu enkapsulasi default yang digunakan pada antarmuka serial sinkron dari router Cisco. Jadi ini adalah enkapsulasi atau pemecahan secara default ya. Bahasa default itu berarti istilahnya sudah tersetting standar. Sama kayak ketika kamu lagi mereset handphone Android kamu ya, nah itu kalau misalkan sudah terlalu lama digunakan itu bisa di reset factory.
nanti setelah di reset factory itu handphone kamu akan kembali pada saat ketika kamu membeli handphone tersebut. Jadi semua pengaturannya benar-benar murni dari pabrikan, sama seperti ini. Jadi si pemecahan enkapsulasi ini dia memicu pada settingan awal. Kemudian HDLC adalah protokol layer 2 yang ada di OC layer, ya, yang ada di OC layer. Berarti protokol dia maksudnya, protokol. Kemudian HDLC merupakan protokol sederhana yang digunakan untuk menghubungkan point-to-point kontak serial. Misalkan Anda memiliki point-to-point list line yang menghubungkan dua lokasi di dua kota yang berbeda. Point-to-point itu masih langsung ya, sama seperti real time. Dia dapat menghubungkan dua lokasi dalam satu waktu, itu point-to-point. HDLC akan menjadi protokol dengan paling sedikit konfigurasi yang diperlukan untuk menghubungkan dua lokasi. HDLC akan berjalan di atas WAN antar dua lokasi setiap router di enkapsulasi HDLC dan di drop off di WAN. Jadi dia berjalan di atas WAN, dia berjalan di sistem wide yang luas, ya, antara dua lokasi. Setiap router akan di enkapsulasi atau dipecah routernya itu dan di drop off, ya, drop off di LAN yang tersedia di setiap lokasi WAN. Jadi ibaratnya kayak semacam kita mengcopy ya, antara satu lokasi WAN ke lokasi WAN berikutnya, seperti itu, seperti duplikat ya, duplikat. Nah, point-to-point protokol atau triple P. Protokol yang merupakan salah satu jenis koneksi WAN dalam suatu jaringan komputer interrupt adalah protokol point-to-point, yang pada komunikasi point-to-point antara piranti yang menggunakan protokol SWIFT. Jadi ini protokol yang menghubungkan secara langsung di atas koneksi WAN yang dienkapsulasi atau dipecah pada komunikasi point-to-point antara perangkat yang menggunakan protokol SWIFT. Protokol SWIFT ini berarti semacam aplikasi yang mengatur untuk buka tutupnya jaringan yang masuk menerima atau memberikan ke protokol SWIFT. Sama ketika kamu beli handphone baru, itu pasti ada drivernya CD ya. Nah, ketika dibuka itu ada namanya handphone SWIFT lah. Nah, itu untuk mengatur handphone kamu secara software. Nah, ini juga sama, dia ada protokol SWIFT. Protokol ini menjadi sangat terkenal dengan begitu banyak diterima sebagai metode enkapsulasi WAN, khususnya dikarenakan dukungan terhadap berbagai macam protokol seperti IP, IPX, AppleTalk, dan banyak. Fitur dari triple P adalah di bawah ini ya. Triple P beroperasi melalui koneksi interface piranti data communication equipment atau DCA dan piranti data terminal equipment atau DTA. Dia beroperasi melalui koneksi interface piranti. Jadi sama seperti tadi, dia memiliki sebuah software ya, yang dimana dia dapat mengatur piranti dari DTA dan DCA, seperti itu. Kemudian yang kedua, dapat beroperasi pada kedua modus sinkronus dial-up ataupun asinkronus dan DSDM. Dapat beroperasi pada kedua modus sinkronus. Sinkronus berarti hubungan secara langsung, berarti dial-up, dia menggunakan jaringan telepon dial-up, ataupun asinkronus berarti jaringan yang tidak langsung, dan ISDN. Tidak ada batas transmisi rate, jadi tidak ada hampir lag atau jeda ketika sedang berkomunikasi atau sedang bertukar data. Keseimbangan load melalui multilink.
Jadi ketika kita menggunakan metode multilink, jadi load yang akan kita hadapi tidak terlalu lama karena dia sifatnya multilink. Ketika ada jaringan yang sibuk, ya trafficnya, kemudian dia akan mencari jaringan yang katakanlah stabil, makanya dapat mengurangi load atau dapat mengurangi loading, ya, proses loading. Kemudian yang kelima, SCP dipertukarkan saat link dibangun untuk mengetes jalur dan setuju karenanya. Kemudian yang 6, mendukung berbagai macam protokol layer di atas seperti IP, IPS, AppleTag, dan sebagainya. 7, mendukung autentikasi kedua jenis clear text PAP atau password authentic protocol dan inskripsi challenge handshake authentication protocol. Kemudian yang 8, MCP mengenkapsulasi protokol layer network dan mengandung suatu file yang mengidentifikasikan protokol layer TAS, tulisan dari Laksono tahun 2014. Perbedaan antara PAP dan HDLC secara umum adalah Triple P tidak eksklusif bila digunakan pada router Cisco. Triple P memiliki beberapa subprotokol yang membuatnya berfungsi. Triple P mempunyai banyak fitur. Dia tidak bisa digunakan pada router Cisco karena akan bertuburkan dengan menu yang ada di router Cisco. Karena Triple P ini dengan Cisco hampir memiliki fitur yang sama. Makanya jika digunakan di router Cisco itu akan terjadi bentrok, sehingga Triple P tidak bisa digunakan, atau metode Triple P ini tidak bisa berjalan pada jaringan WAN yang kamu buat nanti. Triple P memiliki beberapa subprotokol yang membuatnya berfungsi. Nah, ini yang saya bilang tadi, beberapa fungsi menu atau protokol yang membuatnya berfungsi. Ini yang dia sebabnya tidak bisa menggunakan router Cisco. Triple P mempunyai banyak fitur, ya sudah pasti. Makanya Triple P ini bisa berjalan berdiri sendiri, ibaratnya. Tidak mudah tidak diharuskan untuk menggunakan produk lain seperti itu. Oke, itu penjelasan Bapak di materi pertama ini. Ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan, karena di jam pertama ini kita hanya ada 2 jam mata pelajaran. Ya, silakan di screenshot. Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Bapak tunggu sampai jam 8.25. Ya, coba kalian semua buka lagi kameranya. Bapak tadi lupa untuk absen kalian melalui swafoto. Silahkan dibuka semua kameranya. Gilas, Nopi, Najwa, Yudi, Silman, Bambang, Dita, Amel, Anbar, dibuka semua dan ya, menghadap ke kamera. Ya, pakaiannya disorot dari kepala sampai dengan bawah kantong baju. Ya, oke, semua lihat kamera.
Oke, satu, dua, ya, ya. Silakan ditutup lagi kameranya. Jadi nanti kalian kerjakan dulu tugasnya. Nanti jam 8.25 kita on air kembali untuk pelajaran berikutnya. Oke, kita tutup pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.